Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Siti Rokoya. Saya di sini akan menjelaskan tentang anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus banyak macam-macamnya ya. Yang akan saya bahas di sini yaitu anak dengan gangguan bahasa. Anak dengan gangguan bahasa itu dibagi dua. Yang pertama, anak dengan gangguan bahasa ekspresif atau ungkapan, dan yang kedua anak yang gagap. Nah, anak dengan gangguan bahasa ekspresif atau ungkapannya itu suatu gangguan yang terjadi saat seseorang menjalin komunikasi yang ditandai dengan ketidakmampuan mengungkapkan perasaan atau ide-idenya, meskipun pemahaman bicaranya normal. Nah, anak dengan gangguan bahasa ekspresif ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, bicara dalam usia terlambat dan perkembangan bicaranya bergerak lambat. Yang kedua, pembendaharaan kata terbatas dan ditandai dengan penuturan kata yang pendek-pendek dan bahasa yang sederhana. Nah, ada penyebabnya, yaitu yang pertama bisa dari genetik, otak, gangguan telinga, infeksi telinga, dan yang terakhir itu lingkungan rumah. Penanganannya bisa mencari pertolongan dalam rangka memahami keterlambatan bicara anak dan memastikan bahwa mereka telah melakukan semua yang mungkin dapat dilakukan dalam menstimulasi perkembangan bahasa anak. Yang kedua, menggali minat anak dan kemudian gunakan untuk mengembangkan kemampuan anak. Yang ketiga, membawa anak mengikuti terapi wicara biar lebih lancar. Nah, yang kedua, anak dengan gangguan bahasa yaitu anak yang gagap. Tanda-tandanya biasanya yang pertama, gangguan dalam kelancaran pola bicaranya, misalnya pengulangan kata atau suku kata, perpanjangan suara. Jadi misalnya mau bilang makan jadi makan gitu, jadi ada nya dulu. Terus penambahan, terus ada pengucapan kata yang rusak, bilang minum jadi num doang gitu. Terus kata-kata yang dikeluarkan menyebabkan terjadinya ketegangan fisik terutama di daerah wajah, jadi wajahnya kaku gitu. Terus selanjutnya pengulangan satu suku kata, diulang lagi ngomongnya gitu, jadi gagap. Yang selanjutnya, gangguan tersebut mempengaruhi pencapaian kemampuan akademis atau keterampilan lainnya. Terus kesulitan bicara merupakan dampak sertaan jika gangguan tersebut disertai gangguan keterlambatan motorik. Penyebabnya itu bisa dari faktor genetik dan pengaruh lingkungan. Penanganannya, banyak ahli mengatakan bahwa tidak ada pengobatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi gagap. Namun, dapat dilakukan terapi pada mereka yang mengalami gangguan ini. Diperlukan motivasi dan dedikasi yang tinggi dari penderita maupun orang-orang sekitarnya untuk mengatasi gangguan ini. Nah, jadi sebelum semuanya terlambat, jadi para orang tua ini harus peka, harus sadar gitu, si anak ini mengalami gangguan bahasa atau tidak. Jadi kalau misalnya si anak ngomongnya nah si anak kan biasanya cadel ya. Nah, kita sebagai orang tua atau guru jangan ikut-ikutan ngomong cadel. Jadi misalnya kalau R ya tetap R, jadi jangan bilang bu gulu, jangan gitu. Kita jangan ikutin sebutan bu gulu, ya tetap bu guru gitu. Jadi anak itu tidak menganggap yang bahwa dia bicarakan itu benar. Jadi nanti selanjutnya dia menganggap oh iya ini berarti benar aja gitu. Nah, cukup. Terima kasih. Itu sedikit penjelasan dari saya dengan tentang anak dengan gangguan bahasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.